Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah manajemen pemerintahan, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, dan umumnya tentu saja kepada siapa saja yang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Mata kuliah ini adalah manajemen pemerintahan, dan ini merupakan pertemuan pertama, ya, artinya pembahasan pertama dari kuliah manajemen pemerintahan. Sehingga pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan konsep dasar, ya, atau sebagai pengantar dalam mata kuliah manajemen pemerintahan. Mata kuliah manajemen pemerintahan ini adalah sangat menarik, ya. Sebenarnya mata kuliah ini sangat menarik, apalagi kepada yang memang berminat, ya, atau terjun langsung berkecimpung di dalam dunia manajemen ataupun dalam dunia pemerintahan, ya. Mata kuliah ini memegang peran yang sangat penting, ya, kalau dalam kajian manajemen pemerintahan, karena memang pemerintahan itu memegang peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Artinya negara ini untuk bisa dapat mencapai satu tujuan, ya, tujuan negara, maka tidak terlepas dari bagaimana pemerintah memainkan perannya, ya, bagaimana manajemen pemerintahan yang berjalan untuk pencapaian satu tujuan negara, ya. Kalau kita lihat, ya, mungkin tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, ya, 1945 alinea keempat, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, maka ini tidak terlepas bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh pemerintah, ya, dalam manajemen pemerintahan. Baik, karena tadi sudah disampaikan bahwa kita akan bicara terkait dengan konsep dasar terkait manajemen pemerintahan, maka kita bicara yang pertama, sudah sering kita dengar, ya, kalimat ini bahwa manusia sebagai zon politikon. Istilah ini pertama sekali, ya, dikemukakan oleh Aristoteles, ya, manusia sebagai zon politikon, ya. Ini sudah sering kita dengar dari zaman sekolah dulu, itu sudah sering kita dapatkan pembelajaran terkait manusia sebagai zon politikon. Yang dulu sering kita dengar, pahami bahwa zon politikon atau manusia sebagai zon politikon itu dimaksudkan adalah manusia sebagai makhluk sosial, ya. Namun secara harfiah, manusia sebagai zon politikon itu diartikan adalah hewan yang bermasyarakat, ya. Jadi zon politikon adalah hewan yang bermasyarakat, ya. Kita tidak perlu tersinggung, ya, kenapa penggunaan katanya hewan, ya, karena memang beberapa mahasiswa sering protes terkait penggunaan kata hewan. Dalam kuliah logika itu sering definisi manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi manusia adalah binatang yang berpikir. Kenapa disebut binatang berpikir? Karena memang satu-satunya membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah akal pikirannya. Jadi satu-satunya, tidak ada yang lain, ya. Kalau kita menyebutkan karena manusia berpakaian, manusia sekolah, manusia beragama, berakhlak, ya, punya rasa malu, belajar, manusia menikah, itu semua karena memang akal pikirannya. Kalau manusia rusak akal pikirannya, maka ini seringnya tidak dilaksanakan, ya. Artinya, ya, kita tidak perlu khawatir dengan bahasa zon politikon adalah binatang yang bermasyarakat, ya. Bahwa binatang pun kalau kita lihat di KBBI itu diartikan sebagai makhluk yang dapat berpindah tempat. Jadi makhluk yang dapat berpindah tempat disebut binatang, dan manusia itu dapat berpindah tempat, namun yang membedakan manusia dengan binatang lainnya adalah akal pikirannya. Sehingga zon politikon itu itu adalah makhluk yang bermasyarakat,
makhluk yang bermasyarakat ya. Artinya yang membedakan dengan akal pikirnya itu manusia adalah makhluk yang bermasyarakat yang membedakan manusia dengan binatang lain. Nah, yang kedua, setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan sehingga perlu bekerja sama ya. Semua manusia, ya, setiap manusia punya kebutuhan dan keinginan. Jadi keinginan kebutuhan kita ini luar biasa banyak. Ya, kebutuhan banyak, keinginan apalagi. Bahkan keinginan kita itu sudah tidak terbatas keinginan kita. Nah, kita memiliki kebutuhan keinginan dan itu tidak mungkin kita penuhi sendiri ya. Kenapa? Karena memang keinginan dan kebutuhan kita yang begitu banyak tidak mungkin terpenuhi oleh kita sendiri ya. Kita butuh berpakaian ya. Karena kita punya rasa malu tadi, kita punya akal pikiran, kita ingin menutup aurat, kita perlu pakaian untuk menutup aurat. Maka walaupun kita tidak pandai menjahit, tidak pandai memintal benang ya, tidak pandai membuat baju, tapi kita setiap hari menggunakan pakaian itu ya. Kita butuh makanan, kita butuh nasi, walaupun kita tidak pandai menanam padi, tapi kita setiap hari bisa makan nasi. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan-keinginan kebutuhan kita itu sangat banyak dalam kehidupan, namun kita tidak bisa memenuhinya sendiri, sehingga kita perlu bekerja sama. Kita pikirkan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, itu harus dapat bekerja sama dengan orang lain ya. Kemudian setiap manusia pasti terlibat dalam suatu organisasi ya. Terlibat dalam suatu organisasi artinya tidak ada di antara kita satu pun yang tidak terlibat dalam organisasi. Bahkan baru lahir saja itu kita sudah terikat oleh aturan organisasi ya, aturan yang organisasi yang mungkin tak mungkin terlepas kita dari semua aturan organisasi keluarga ataupun organisasi negara ya. Kita baru lahir sudah sibuk dibuatkan akte kelahiran ya, orang tua kita sibuk buatkan akte kelahiran, kita sudah langsung didaftarkan memiliki nomor induk ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita terlibat dalam setiap organisasi ya. Kalau mungkin di perkuliahan mahasiswa bilang saya tidak ikut Pak terlibat dalam organisasi ya, organisasi mahasiswa mungkin, tapi ketika memang sudah terlibat di sebuah perguruan tinggi di sekolah, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam organisasi yang bernama sekolah itu ya, organisasi yang bernama perguruan tinggi itu. Dan setidaknya kita tadi sudah terlibat dalam organisasi yang bernama negara, organisasi yang bernama keluarga. Maka setiap kita ini baru lahir pun sudah terlibat dalam suatu organisasi. Kemudian organisasi membutuhkan manajemen ya, organisasi membutuhkan manajemen. Tidak ada satupun organisasi yang tanpa manajemen. Maka ketika kita berorganisasi, ketika kita membentuk organisasi, sebenarnya tanpa kita sadari sudah menjalankan fungsi manajemen di sana ya. Salah satunya adalah fungsi pengorganisasian ya, fungsi pengorganisasian. Jadi ketika kita membuat organisasi ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ketua kerjanya ini, sekretaris bagian ketik-ketik misalnya ya, bagian administrasi, kemudian bendahara bagian keuangan. Itu sebenarnya kita sudah memainkan fungsi manajemen, yaitu fungsi pengorganisasian ya. Kita sudah membentuk struktur ya dalam organisasi, sehingga organisasi membutuhkan manajemen. Nah, inilah dia kuliah manajemen pemerintahan ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sangat menarik ya, ketika kita membicarakan manajemen pemerintahan, apalagi kalau dikaitkan dengan NKRI ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang luasnya luar biasa dari Sabang sampai Merauke, memang Indonesia Raya ya. Nah, dengan luas wilayah Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke, tapi dengan satu kesatuan ya, kita disebutkan negara kesatuan. Artinya apa? Manajemen pemerintahan negara Republik Indonesia
ini luar biasa ya. Nah, itu yang membuat mata kuliah ini penting untuk kita kaji lebih dalam ya, sehingga kita tahu bagaimana pemerintah itu pusat harus memikirkan memanage seluruh wilayah di NKRI ini dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, ini sebagai pengantarnya aja, konsep dasar mengapa perlu mempelajari atau mengapa perlu ada manajemen pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah pengertian manajemen. Saya yakin dan percaya untuk mahasiswa sudah sangat banyak sekali pemahaman terkait pengertian manajemen. Ya. Kenapa? Karena memang ya, apalagi khususnya yang jurusan manajemen ya, karena memang sudah semua kuliahnya itu sebagian besarnya menggunakan kata manajemen. Ya. Nah, banyak sekali pengertian manajemen menurut para ahli, menurut pakar-pakar. Ya. Jadi kalau kita lihat buku di pengantar manajemen saja sudah terlihat begitu banyak pengertian manajemen, definisi manajemen menurut para ahli. Ya, ini saya tampilkan 2 saja ya, dan ya silakan kalau memang ingin mengetahui lebih banyak menurut para ahli boleh dilihat di buku-buku manajemen ya. Nah, pengertian manajemen menurut George R. Terry ya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya ya. Maka ini sudah bisa melihat beberapa fungsi manajemen yang disampaikan, ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan ya. Kemudian menurut Harold manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Artinya apa? Kalau kita melihat ya, memudahkan kita untuk memahami, maka kita bisa mendivisikan manajemen berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang saya yakin sudah banyak dari mahasiswa yang memahami bagaimana apa itu fungsi-fungsi manajemen ya, yang mungkin yang pernah populer itu planning, organizing, actuating dan controlling ya, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini kita bisa mengkaji manajemen pemerintahan dilihat dari fungsi-fungsi manajemen itu ya, atau bisa kita lihat juga dari unsur-unsur ya, unsur-unsur yang penting dalam manajemen ya. Ini pun sudah sering didengarkan ya bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah-kuliah manajemen ya. Ada money ya, kemudian material ya, mesin, metode dan market ya. Nah, ini bisa juga kita bandingkan atau kita coba hubungkan dengan kajian manajemen pemerintahan ya. Kan tadi kalau kita bicara siapa, nah tentu bicara manusia, sumber daya manusianya ya. Ketika di manajemen pemerintahan siapa, nah ini pemerintah gitu ya, dari semua beserta aparatur pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dari yang bernama mungkin ASN atau PNS, kemudian sampai yang PTT atau pegawai tidak tetap atau THL ya, hari ini ada nama THL lagi ya. Jadi semua itu bagian daripada aparatur pemerintah ya, yang bekerja untuk dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Nah, tadi kita bicara siapa. Nah, ini bicara siapa yang sebenarnya memainkan peran-peran dalam manajemen pemerintahan. Kemudian money, nah ini jelas ya, bicara uang, bicara keuangan dalam kehidupan bernegara di pemerintahan itu setiap tidak bisa terlepas ya, setiap penyelenggaraan tidak bisa lepas dari budget ya, kita keuangan, money-nya tadi ya. Maka dalam 1 tahun saja
Itu secara global pembahasannya ada yang namanya APBN ya untuk secara nasional, dan ada APBNP ya, anggaran pendapatan belanja nasional, dan perubahannya. Nah, itu dibahas 2 kali. Begitu juga di daerah ya, APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, dan ada pembahasan APBDP. Nah, ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari kaitan keuangan. Ya, maka tadi saya sampaikan untuk unsur-unsur manajemen tadi itu bisa langsung kita coba kaitkan dalam kajian manajemen pemerintahan. Jadi money berarti cerita keuangan. Keuangan ya tidak terlepas dari APBN dan APBD, keuangan negara ya. Kemudian material, nah ini jelas ya. Bicara tanpa material tidak mungkin ya, organisasi ya agak kesulitan. Nah, ini kan kalau kita lihat mungkin di pemerintahan ya, untuk pembangunan infrastruktur ini tentu begitu banyak membutuhkan yang disebut material tadi ya. Kemudian mesin ya sama ya. Mesin itu ya untuk memudahkan kerja-kerja di dalam manajemen. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari mungkin mesin-mesin yang besar yang untuk kerja-kerja infrastruktur, sampai mungkin mesin-mesin yang lunak, perangkat-perangkat lunak ya, sistem-sistem itu juga bagian daripada mesin-mesin yang membantu program pemerintah, yang membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya ya. Ya misalnya yang paling sederhana juga bicara e-government, bicara elektronik ya. Nah itu juga bagian daripada mesin-mesin yang memang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Nah kemudian setelah mesin maka metode. Nah ini metode ya. Metode dalam pemerintahan juga tidak bisa dilepaskan ya, bahwa negara ini pemerintahan itu bisa menjalankan apabila memang ada mekanisme yang mengatur, ada ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi di pemerintahan tentu bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi tidak mungkin tidak mungkin tanpa ada ketentuan peraturan perundangan. Jadi setiap gerak langkah di pemerintahan itu harus jelas payung hukumnya. Nah, ini metodenya ya. Artinya ketentuan peraturan perundang-undangan mengikat bahwa lembaga apa punya kewenangan apa dan bagaimana menyelenggarakannya. Nah, ini di dalam manajemen pemerintahan. Kemudian ya market. Kalau bicara market maka ya di perusahaan jelas ya, marketnya kemana ya. Tapi kalau di pemerintahan tentulah kita akan mengarah kepada tujuan dari pemerintahan itu ya. Tentu kalau secara umum ya tujuannya tadi bagaimana mensejahterakan masyarakat ya. Baik, kemudian pengertian pemerintahan ya. Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata perintah yang dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh, kekuasaan memerintah satu negara, perbuatan, cara, atau yang memerintah ya. Jadi pemerintah secara etimologis pemerintahan ya, pemerintahan yang berasal dari kata perintah ya. Jadi asal katanya perintah ditambah awalan pe ditambah akhiran an, jadi pemerintahan ya. Nah kalau dia pemerintah maka dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara. Sedangkan pemerintahan itu sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah ya. Perbuatan atau cara dalam memerintah. Jadi kalau pemerintah itu yang kekuasaan memerintahnya, yang menyelenggarakan pemerintahan itu adalah pemerintahnya. Sedangkan pemerintahan ya kalau dalam penyebutan di awal tambah awalan pe dia tambah akhiran an, maka pemerintahan itu sebenarnya kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah ya, perbuatan atau cara dalam memerintah.
Baik, berikutnya siapa yang disebut pemerintah? Nah, yang disebut pemerintah dalam artian luas. Jadi pemerintahnya dalam artian luas, ada pemerintah dalam artian sempit, ya. Nah, kalau pemerintah dalam artian luas, siapa itu pemerintah? Maka pemerintah dalam artian luas adalah semua organ-organ atau badan-badan lembaga-lembaga alat-alat kelengkapan negara. Jadi dia menyangkut semua kelembagaan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu semua adalah pemerintah dalam artian luas, ya. Maka termasuklah DPR itu juga bagian daripada pemerintah, cerita pemerintah dalam artian luas, ya. Kekuasaan kehakiman ya bagian daripada pemerintah dalam artian luas, ya. Pemerintah dalam artian luas, sehingga ketika kita menyebutkan pemerintah dalam artian luas, maka itu sebenarnya sudah menyangkut seluruh lembaga-lembaga atau badan-badan alat kelengkapan negara. Nah, sedangkan pemerintah dalam artian sempit itu hanya ditujukan pada lembaga eksekutif saja, ya. Jadi kita mungkin sering dengar, ya, kalau di DPR sering bicara ini pemerintah, ini pemerintah, ya, pemerintah yang mana dimaksudkan, ya. Kalau kita sering mendengar orang menyalahkan pemerintah atau sering mengkritik atau sering memberikan masukan, maka yang seringnya itu adalah pemerintahan dalam artian sempit, ditujukan kepada lembaga eksekutif saja. Nah, siapa dia? Ya ini, ya, dari mulai presiden di pusat, ya, beserta seluruh kabinetnya, ya, kemudian lembaga-lembaga di daerah, ya, pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya. Ini yang disebut sebagai pemerintah. Jadi yang dikatakan pemerintah itu dalam artian sempit ya eksekutif, ya, ya presiden dan seluruh bawahannya, ya, dan seluruh gubernur, bupati, wali kota di daerah beserta seluruh jajarannya. Ini yang namanya pemerintah. Ya, yang legislatif itu dalam artian sempit tidak disebut sebagai pemerintah, sehingga legislatif, ya, biasanya di DPR itu lebih sering untuk mengkritik pemerintah, yang disebut di situ adalah pemerintah dalam artian sempit, ya. Nah, baik. Ini pemerintahan, manajemen pemerintahan tadi, ya, kita sudah mengulas sedikit tadi terkait dengan manajemen, ya, dan pemerintah, ya. Manajemen tadi ada beberapa ada dua pendapat ahli yang dikemukakan, ya. Kemudian kita sudah coba singgung terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam manajemen, dan kita juga sudah bicara pemerintah dan pemerintahan, ya. Jadi pemerintah itu yang menyelenggarakan pemerintahan, ya. Pemerintahan itu adalah prosesnya, ya, artinya hal yang berkaitan dengan bagaimana cara memerintah tadi. Nah, maka istilah manajemen pemerintahan, ya, manajemen pemerintahan itu dikaitkan dengan istilah manajemen tadi dikaitkan dengan pemerintahan, maka muncullah istilah manajemen of government, ya, atau yang inilah yang disebut dengan manajemen pemerintah, ya. Kemudian ada manajemen in government, ya, teori, fungsi, dan konsep manajemen, ya, ini yang digunakan di lingkungan pemerintah. Kemudian ada yang namanya public sector management, ya, manajemen yang diterapkan pada sektor publik. Nah, ketiga istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Artinya kalau nanti melihat istilah ini, ya ini masih satu kesatuan yang serupa, ya. Artinya manajemen of government, manajemen in government, ataupun public sector management, maka itu bagian daripada manajemen pemerintahan, ya. Nah, ini mungkin sebagai pengantar terkait kuliah manajemen pemerintahan, ya, dan tentunya ya ini ya sebagai konsep dasar tadi, ya perlu kita pahami apa pentingnya tadi kuliah manajemen pemerintahan, bagaimana peran pemerintah, ya, dalam manajemennya tadi, ya, artinya pemerintahan itu tadi sangat penting bagi berjalannya fungsi-fungsi negara, maka tentu manajemen pemerintahan memegang peran penting dalam proses bernegara ini, ya. Kemudian
mengaitkan antara unsur dan fungsi manajemen dalam manajemen pemerintahan, sehingga kita bisa juga mengaitkan secara langsung ya. Kalau kita mungkin sering mendengar manajemen di swasta, tapi ini dalam kajian pemerintahan, maka juga kita kenal dengan manajemen pemerintahan ini, itu supaya memudahkan kita ya. Kita coba membandingkan langsung atau mengkaitkan langsung kajian manajemen dengan pemerintahan. Jadi mungkin ini sebagai pengantar ya untuk kuliah manajemen pemerintahan, dan tentu di lain waktu akan kita bahas pokok bahasan yang lain ya. Ya ini sebagai konsep dasarnya saja, sebagai pengantarnya ya, semoga mudah dipahami ya, semoga memberikan manfaat ya kepada ya tentu yang mengikuti proses pembelajaran ini. Demikian, lebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kalau memang ada kritik, saran ya boleh disampaikan baik secara langsung ataupun melalui media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.